there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadi Kusuma. Anak-anak, siswa-siswi dan adik-adik semua, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang soal PTS, yaitu penilaian tengah semester 1 untuk kelas 5 tema 2. Baiklah anak-anak, kita langsung saja bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menanggung apa yang titik-titik. A. Orang lain lakukan. B. Masyarakat lakukan. C. Orang tua lakukan. D. Kita lakukan. Jawabannya yaitu D. Kita lakukan. Jadi tanggung jawab adalah bertanggung jawab atas diri sendiri apa yang kita lakukan. Nomor 2. Yang termasuk hak sebagai warga masyarakat adalah A. Menaati aturan lalu lintas. B. Menikmati lingkungan bersih. C. Menghormati semua tetangga. D. Menjaga kebersihan lingkungan. Coba perhatikan yang termasuk hak. Hak itu adalah yang kita terima atau yang kita harus dapati. Yaitu jawabannya adalah B. Menikmati lingkungan bersih. Jadi itu hak sebagai kita sebagai masyarakat. Nomor 3. Pendapat yang disampaikan dalam musyawarah harus A. Banyak, B. Sedikit, C. Logis, C. Sama. Jawabannya adalah C. Logis. Logis artinya masuk akal atau diterima dengan akal sehat. Nomor 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ditunjukkan oleh perilaku A. Ayah Ale bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. B. Ayah Uni melaksanakan ronda malam sesuai jadwalnya. C. Tim nasional bulu tangkis berjuang untuk memenangkan pertandingan. D. Dondo dan keluarga aktif ke gereja untuk beribadah. Karena di sini adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, maka jawabannya yang paling tepat adalah C, yaitu tim nasional bulu tangkis berjuang untuk memenangkan pertandingan karena dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Hal ini dilakukan agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Oleh sebab itu, perilaku membatasi konsumsi listrik bisa dimulai dari diri sendiri. Informasi penting dari paragraf tersebut adalah yang tepat, yaitu jawabannya adalah A. Konsumsi listrik harus dibatasi agar tidak terjadi lonjakan harga energi di pasar. Jadi poin A yang tepat. Selanjutnya, nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan tubuh. Olahraga juga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh. Jika setiap hari kita berolahraga, tubuh pun menjadi sehat dan kuat. Tubuh sehat akan membuat daya tahan tubuh menjadi kuat. Dampaknya, bibit penyakit pun sulit masuk ke dalam tubuh. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, jadi pertanyaannya adalah yang tidak sesuai dengan teks, ya. Teks dalam teks nomor 6 ini. Yang betul adalah jawabannya D, yaitu bagaimana cara melakukan olahraga yang benar. Jadi ini tidak sesuai pertanyaan untuk butir pilihan D. Selanjutnya, nomor 7. Apa yang termasuk 4 sehat 5 sempurna? Jadi apa saja yang termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna? A. Lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan susu. B. Karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan air. C. Makanan pokok, lemak, protein, vitamin dan air. D. Makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan air.
Jawaban yang tepat adalah C, makanan pokok, lemak, protein, vitamin, dan air. Ya, dalam makanan pokok itu seperti nasi, ya, kentang, dan yang mempunyai karbohidrat. Ini ada lemak, ada protein, ada vitamin, dan air. Ini yang lebih lengkap ya. Jadi C jawabannya. Nomor 8. Zat pembangun pada tubuh terdiri dari A. Protein dan vitamin, B. Vitamin dan air, protein dan mineral, D. Karbohidrat dan lemak. Nah, zat pembangun biasanya itu ya mengandung karbohidrat dan lemak. Jadi jawabannya D, karbohidrat dan lemak. 8. Perhatikan gambar berikut. Komik pada gambar di atas bersifat. Coba perhatikan gambarnya ya. Di sini gambarnya ya ada bapak-bapak sedang menjelaskan tentang tanaman kedelai. Tapi di sini juga bapak-bapak itu ya dia menjawab tentang keledai. Jadi ada kedelai dan keledai. Maka ini jawabannya adalah D, menghibur ya. A menghina, B membujuk, B mengajari, D menghibur. Jadi yang tepat adalah menghibur. Selanjutnya nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk memelihara organ pernapasan adalah A. Membersihkan lingkungan rumah, B. Menjaga kelembaban ruangan, C. Menanam tumbuhan hijau, D. Menebang pohon. Coba perhatikan, yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan, yaitu yang tepat adalah menebang pohon. Ini sangat dilarang ya, menebang pohon. Jadi jawabannya D, menebang pohon. 10. Jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan basah yaitu A. Tembakau, B. Ketela pohon, C. Kacang tanah, B. Padi. Jadi tanaman yang memerlukan air atau lahan basah yaitu D. Padi. Nomor 11. Jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa. A. Pengrajin keramik, B. Pembuat ukiran, C. Petugas paramedis, D. Pedagang asongan. Nah, untuk A. Pengrajin keramik ini produsen ya, bukan jasa. Pembuatan ukiran juga produsen. Petugas paramedis ini jasa ya, jasa kesehatan. D. Pedagang asongan. Yang asongan juga adalah dia berdagang lontong atau asongan ya. Jadi yang paling tepat adalah C. Petugas paramedis. 12. Menanam padi termasuk kegiatan ekonomi di bidang titik-titik. A. Perdagangan, B. Pertanian, C. Industri, D. Jasa. Yang paling tepat adalah karena di sini menanam padi berarti jawabannya adalah B. Pertanian, bidang pertanian. Nomor 13. Kepiting merupakan hasil A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Perikanan, D. Peternakan. Kepiting ini masuk dalam yaitu C. Perikanan ya. Biasanya ada pemeliharaan atau budidaya kepiting ya, baik di laut maupun di air tawar atau sungai. 14. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut C, yaitu BUMN. BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. 14. Berikut yang termasuk alat musik ritmis adalah A. Trompet, B. Seruling, B. Piano, D. Tamborin. Jadi alat musik ritmis itu ya di sini yang termasuk alat musik ritmis adalah piano jawabannya ya. Lanjut 15. Lagu syukur merupakan contoh lagu bertangga nada ya. Tahu lagu syukur kan kalian semua ya? Itu sifatnya sedih ya. Tidak ada yang gembira, sedih, yaitu tangga nada minor. Sudah jelas ya, minor itu salah satunya sifatnya itu sedih lagunya. 16. Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu bertangga nada. Nah ini
Maju tak gentar itu dinyanyikan dengan semangat, riang gembira, yaitu mayor ya. Jadi tangga nada mayor itu sifatnya semangat, riang gembira, seperti maju tak gentar. Nah, maju tak gentar ini dinyanyikan dengan semangat ya, mayor. Minor sedih ya, kromatis, pentatonic ini salah. Yang betul adalah A mayor. 17. Jarak antara nada dalam tangga nada diatonis mayor adalah A1 1 setengah 1 1 1 setengah, B1 setengah 1 1 1 setengah 1, C1 setengah 1 1 setengah 1 1, D1 1 setengah 1 setengah 1 1. Yang tepat adalah A, yaitu ya tangga nada diatonis mayor dimulai dari 1 1 setengah 1 1 1 setengah, jadi diakhiri oleh setengah. 18. Perhatikan gambar berikut. Organ pernapasan serangga ditunjukkan oleh nomor, ini gambar belalang ya, termasuk serangga. Jadi untuk serangga itu dia bernapas dengan trakea. Nah, organ pernapasan serangga ditunjukkan oleh nomor, yaitu nomor 2. Ya ini ya, nomor 2. Yang betul adalah ini, nomor 2, trakea. Asap kendaraan, nomor berikutnya 19. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok merupakan contoh penyebab gangguan pernapasan pada faktor A. Fisik, B. Penyakit, C. Lingkungan, D. Keturunan. Udah jelas ya, asap kendaraan pabrik, kendaraan, asap rokok, yaitu gangguan pernapasan pada faktor, ada faktor lingkungan, C yang betul ya. Nomor 20. Oksigen dapat masuk dalam tubuh cacing melalui A. mulut, B. hidung, C. spirakel, D. permukaan tubuh. Kita ketahui cacing bernapas dengan kulitnya, maka yang benar adalah D. permukaan tubuh. 21. Pernapasan dada diatur oleh kerja A. otot antara tulang rusuk, B. otot diafragma, C. otot tulang dada, D. otot rongga dada. Jadi pernapasan dada ini diatur oleh kerja otot antara tulang rusuk. Jawabannya adalah A. Ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kalian subscribe dulu ya, agar channel ini berkembang lebih pesat dan agar kalian dapat kiriman atau info terbaru tentang video-video pembelajaran dari Umar Animargon Channel. Jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan. Baik, kita lanjutkan nomor 22. Cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat kecuali ya, berarti yang nggak sehat. A. malas berolahraga, B. tidak merokok, C. menghindari tempat polusi udara, D. menjaga kebersihan lingkungan. B sampai D ini betul ya, berarti cara menjaga pernapasan yang benar. Nah, ini yang A yang tidak benar, karena di sini kecuali, maka jawabannya adalah A. malas berolahraga. 23. Zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan kecuali ya, berarti yang bukan. A. debu, B. oksigen, C. asap rokok, D. kabut asap. Yang betul adalah oksigen. Zat yang mengganggu pernapasan ya. Oksigen ini zat yang bagus untuk pernapasan ya. Kalau debu, asap rokok, kabut, nah ini zat yang sangat mengganggu. Berarti jawabannya karena kecuali, jadi B jawabannya yang betul, yaitu oksigen. 24. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh terjadi A. alveolus, B. bronchilius, C. bronchus, D. trakea. Yang betul ada alveolus. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita terjadi di alveolus. 25. Perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar ini ada tunjukkan angka 1, angka 2, angka 3 dan 4. Pada gambar tersebut laring ditunjukkan pada nomor. Nah, laring ya. Di sini ada faring ya, dan seterusnya. Jadi yang betul adalah nomor 3. Ya, jadi setelah faring ini nomor 2, sini laring. Jadi jawabannya C, nomor 3. Nomor 26. Pada saat kita menghembuskan napas, maka A. paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru tinggi, B. paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah,
C. Paru-paru mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru tinggi. D. Paru-paru mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah. Jawabannya yaitu D. Paru-paru mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah. Jadi saat kita menghembuskan napas, maka paru-paru kita mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah. 27. Berikut ini yang bukan merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk memelihara organ pernapasan, yaitu A. Membersihkan lingkungan rumah, B. Menjaga kelembaban ruangan, C. Menanam tumbuhan hijau, D. Menebang pohon. Karena di sini yang bukan, maka jawabannya D. Menebang pohon. Jelas ya. Nomor 28. Jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa yaitu A. Pengrajin keramik, B. Pembuat ukiran, C. Petugas paramedis, D. Pedagang asongan. Yang pastinya untuk bidang jasa yaitu petugas paramedis, jasa kesehatan ya. 29. Menanam padi termasuk kegiatan ekonomi di bidang yaitu B. Pertanian. Jelas ya. 30. Fungsi distribusi dari kegiatan ekonomi adalah A. Menetapkan harga, B. Mengolah barang dan jasa, C. Memenuhi kebutuhan hidup, D. Menyalurkan barang dan jasa. Distribusi artinya menyalurkan barang dan jasa. Jadi jawabannya yang jelas yaitu D. Menyalurkan barang dan jasa. Kita lanjutkan ke soal isian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang ras dan etnis. Tumpukan sampah di pinggir jalan merupakan akibat dari masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Nggak bagus buat lingkungan kita. Jadi kumuh, kotor, dan jadi sarang penyakit. 4. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan yaitu berupa ya kata tanya kapan ya. Misalnya kapan kamu berangkat sekolah, berarti berupa apa? Waktu ya. Informasi kalau kata tanya yang menggunakan kata kapan itu berarti informasi yang kita dapat yaitu tentang waktu. Perhatikan paragraf berikut. Nomor 5. Proses pernapasan manusia diawali dengan menghirup udara melalui hidung. Dalam rongga hidung udara disaring oleh rambut halus sehingga debu dan kotoran tidak ikut masuk. Udara dalam rongga hidung juga dilembabkan oleh lendir. Selanjutnya, udara masuk menuju trakea melalui paring dan laring. Udara dari trakea kemudian menuju paru-paru melalui bronkus dan bronchiolus. Paragraf tersebut membahas tentang titik-titik. Nah, di sini ya, paragraf ini menjelaskan tentang organ atau sistem pernapasan manusia. Jelas ya. Jadi jawabannya mengenai sistem atau organ pernapasan manusia. Karena di sini membahas tentang menghirup udara melalui hidung, dalam rongga hidung udara disaring dan seterusnya. Oke, nomor 6. Ciri khas komik yaitu menggunakan percakapan dalam gelembung-gelembung kata atau dikenal dengan istilah. Jadi dalam gelembung kata atau kotak kata yang ada pada komik itu biasanya di atas kepala gambar ya. Itu disebut balon kata atau balon ucapan. 7. Pencipta lagu Hari Merdeka adalah siapa yang tahu? Yaitu H. Mutahar atau Husain Mutahar. Kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba lihat gambar ini. Nama tarian pada gambar tersebut adalah yaitu reog, tari reog. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar paru-paru yang hitam. Biasanya paru-paru yang bagus atau tidak kena penyakit yaitu gambarnya dia berwarna cerah merah ya. Nah, ini berarti gambar tersebut menunjukkan adanya penyakit paru-paru. 10. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus. 11. Kegiatan bercocok tanam pada lahan yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi disebut ya kalau cocok tanamnya di tanah yang sangat luas ya, seperti menanam sawit, cengkeh dan lain-lain, itu makanya disebut perkebunan sawit, perkebunan cengkeh dan lain-lain. Kepiting adalah contoh hasil perikanan laut dan darat karena kepiting ini bisa diternak atau dibudidaya di laut dan di
sungai ya. Jadi laut dan sungai. Jawabannya 13. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk titik kebutuhan hidupnya. Apa? Jawabannya yaitu memenuhi. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kehidupan hidupnya. 14. Dalam suatu kegiatan ekonomi, penjahit berperan sebagai tukang jahit itu berperan sebagai produsen karena dia membuat atau membuat baju ya. Jadi orang yang membuat atau perusahaan yang membuat itu disebut produsen karena memproduksi. 15. Nomor terakhir. Membajak sawah dengan traktor termasuk contoh titik pertanian. Ya, bajak ini adalah teknologi modern. Jadi jawabannya adalah contoh teknologi pertanian. Baiklah, anak-anak, adik-adik, setelah sisi semuanya sudah kita bahas baik soal pilihan ganda dan soal isian ya dengan jelas dan dengan sama kita sudah perhatikan. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.